Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Prestiawati Ismail dengan NIM 131423030 dari kelas 4F jurusan Manajemen Pendidikan. Tujuan saya membuat tugas ini adalah untuk memenuhi mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampuh yang terhormat Bapak Zulkifli SE MPD. Baik, di sini literasi digital itu ternyata sebagai kunci sukses di era digital. Kenapa demikian? Karena era digital itu membuka peluang serta tantangan. Sedangkan literasi digital itu adalah kemampuan penting untuk berpartisipasi penuh. Nah, dalam presentasi ini akan membahas konsep dan penerapannya secara mendalam. Nah, yang pertama, apa sih itu literasi digital? Literasi digital itu bukan lebih dari sekedar menggunakan teknologi. Ini adalah kemampuan untuk menggunakan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara efektif. Dia juga memahami implikasi sosial, ekonomi, dan teknologi. UNESCO mendefinisikan sebagai kemampuan mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital. Adapun 4 pilar literasi digital, yang pertama itu informasi, yaitu kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara cerdas. Yang kedua itu Pilar yang kedua ada keamanan, yaitu literasi digital melindungi data pribadi dan menjaga privasi di ranah digital. Yang ketiga ada komunikasi, yaitu berinteraksi dan berkolaborasi secara efektif di dunia daring. Yang ketiga, pemecahan masalah, yaitu menggunakan teknologi untuk menyelesaikan berbagai masalah dengan inovatif. Survei Kominfo 2021 menunjukkan tingkat literasi digital Indonesia itu masih terbilang sedang. Literasi juga memiliki 4 manfaat. Yang pertama itu peningkatan produktivitas, yaitu literasi digital meningkatkan efisiensi dalam bekerja dan proses belajar. Yang kedua, literasi digital itu sebagai akses informasi, yaitu kita dimudahkan dalam pencarian dan akses informasi yang relevan. Yang ketiga, ada partisipasi publik, yaitu mendorong keterlibatan aktif dalam masyarakat digital yang dinamis. Dan yang terakhir, literasi digital itu juga sebagai peluang ekonomi, yaitu dengan membuka pintu bisnis dan karir baru yang menjanjikan. Selain memiliki manfaat, literasi juga ternyata terdapat tantangan. Tantangan literasi digital itu yang sering kita temui itu yang pertama ada hoax dan misinformasi, yaitu kita sulit membedakan kebenaran informasi di tengah banjir data. Contohnya itu kita mudah terpercaya hanya bersumber dari satu informasi saja tanpa menggali kebenaran atau kejadian yang sesungguhnya. Yang kedua itu ada perundungan daring, yaitu ancaman cyberbullying yang dapat merugikan secara emosional dan mental. Yang ketiga ada ancaman privasi, risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang sensitif. Yang terakhir itu ada kesenjangan digital, yaitu akses teknologi yang tidak merata antar wilayah dan kelompok masyarakat. Contohnya itu kayak di pelosok-pelosok yang belum memiliki misalnya jaringan gitu. Selain memiliki manfaat, tantangan, adapun juga
Tips meningkatkan literasi digital. Yang pertama itu, kita harus memverifikasi informasi, yaitu dengan selalu periksa sumber dan kebenaran setiap informasi. Kayak kita jangan mudah terpercaya dengan satu informasi yang hanya bersumber dari kejelasan yang tidak terpercaya. Jadi kita harus memverifikasi informasi tersebut apakah benar atau tidak. Yang ketiga, kita harus berpikir kritis, jangan mudah percaya pada semua konten di internet. Contohnya itu, salah satunya saya bisa mengambil contoh di Facebook. Itu kan eh, informasinya masih kurang jelas, hanya simpang siur, dan ada orang yang membacanya itu kayak mudah terpercaya. Misalnya, contoh itu ada di pemberitahuan ada artis-artis yang meninggal, padahal kan itu hanya editan saja. Yang ketiga, kita harus bisa menjaga privasi kita, yaitu dengan melindungi data pribadi dengan pengaturan yang kuat. Yang terakhir ada, kita harus tetap belajar terus-menerus dengan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang terkini. Dari materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, terdapat manfaat, tantangan, dan tips literasi digital. Saya bisa mengambil kesimpulan kalau literasi digital itu adalah kunci utama untuk sukses di era digital yang dinamis, yang tergantung cara pemakaian kita gitu. Yang kedua ada literasi digital itu bisa membuat Indonesia maju, yaitu dengan mari kita tingkatkan literasi digital demi Indonesia yang lebih baik. Yang terakhir itu kita harus memanfaatkan teknologi. Dengan literasi yang baik, kita dapat memanfaatkan teknologi secara positif dan optimal.